Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan kajian kita Al-Adl fit Ta'addud. Adil dalam ta'addud. Karangan Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Thayyar. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hikmah disyariatkannya ta'addud. Yaitu kemarin kenapa ta'addud itu disyariatkan, pasti tergantung hikmah di dalamnya. Yaitu untuk kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Nah, untuk kemaslahatan individu itu kemarin di antaranya yaitu karena ada istri yang mandul, adanya perselisihan rumah tangga, terus si suami sering bepergian, terus berhentinya masa reproduksi wanita, kekuatan seksual laki-laki, sebagian laki-laki yang memang besar gitu kan, terus juga menjaga kemuliaan wanita dengan adanya syariat ta'addud ini. Nah, selanjutnya hikmah dari syariat ta'addud itu yaitu maraduz zaujah, istri sakit. Nah, ketika istri sakit, qad tusobul mar'atu bil maradi. Terkadang wanita juga tertimpa suatu musibah penyakit gitu kan. Wayas az-zauju li'ilajiha. Suaminya berusaha untuk mengobatinya. Wayabzalu kulla wasilatin, dan berusaha semaksimal mungkin berbagai sarana dan prasarana untuk mengobati penyakitnya. Tapi kadang penyakitnya itu susah untuk disembuhkan gitu kan. Hikmah dari Allah gitu kan. Yang pasti Allah menghendaki kebaikan di situ. Nah, dengan kondisi yang seperti ini itu jadi membuat si suami itu tidak bisa bercengkrama dengan si istri, tidak bisa bersenang-senang gitu. Ya tadiru ala zauj al istimta. Jadi nggak bisa bersenang-senang suaminya. Jadi sedangkan suami itu punya kebutuhan. Nah, pada kondisi ini bisa aja si suami itu menahan syahwatnya. Dia menahan syahwatnya, tapi itu membuat dia tersiksa gitu kan. Karena tidak bisa menyalurkan hasratnya gitu kan. Hasrat seorang laki-laki itu kan juga kalau nggak disalurkan itu ya berbahaya seperti itu. Nah, atau bisa jadi dia menceraikan istrinya. Padahal pada kondisi saat ini istrinya itu butuh perawatan gitu kan. Nah, kira-kira lebih baik menikah lagi atau bercerai gitu kan. Nah, wa imma yatazawwaja 'alaiha, dan atau dia ya terpaksa harus menikah lagi gitu kan. Wa tabqi fi ismatiyah, dan dia tetap istrinya tetap dalam pemeliharaannya istri yang pertama tadi, dan dia dan dia tetap berusaha mengobatinya, wa ya'dilu ma'aha, dan tetap berlaku adil. Nah, wala syakka annal maslahata fi baqaya fi ismati. Jadi enggak diragukan lagi pada kondisi ini bahwa menjaganya dia gitu kan, dia menikah lagi dan tetap menjaganya itu lebih maslahat bagi si istri gitu kan, daripada dia menceraikan. Nah, ini lagi-lagi ini adalah hikmah dari poligami. Solusi, bukan hal yang membolehkan poligami. Karena istri sakit atau enggak sakit, suami tetap boleh poligami. Fa in qila limadza tu'marul mar'atu bisabri wal ihtisabi idza marada zawjuha. Kalau dikatakan, kenapa kalau perempuan itu disuruh sabar dan mengharapkan pahala kalau suaminya sakit. Tetapi kalau istri yang sakit, suami boleh nikah lagi gitu kan. Perempuan disuruh sabar. Tapi kalau laki boleh nikah lagi. Nah, kenapa? Ada yang bertanya pasti begitu kan. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa qulna inna ta'adduda masyru'un fil jumlah. Kami katakan bahwasanya ta'addud itu disyariatkan secara umum gitu kan. Jadi mau istrinya sakit, mau istrinya nggak sakit, itu suami boleh nikah lagi gitu kan. Hanya saja lakinahu yakwi da'yahu. Jadi ini menguatkan keinginannya wa tata'akkadu hajatu, dan makin menguatkan hajatnya inda maradi zauja, ketika istrinya sakit. Jadi ketika istrinya sakit itu hanya sebagai penguat bahwa kebolehan poligami itu suatu yang disyariatkan gitu kan, dan menjadi solusi jadinya.
Jadi istri sakit itu suami nikah lagi itu solusi. Apa namanya? Bukan dengan dia sakit baru boleh ta'adud. Karena istri sakit atau nggak sakit itu suami tetap boleh ta'adud gitu kan. Gitu. Dan tadi kan dikatakan, kenapa perempuan harus sabar dan mengharapkan pahala? Sebenarnya, summa innal mar'ata la yajibu 'alaiha as-sabru wal ihtisabu. Sebenarnya, perempuan itu nggak wajib dia bersabar atau mengharapkan pahala ketika suaminya sakit, gitu kan. Jadi ketika suaminya sakit, perempuan bal min haqqiha an tatluba al-fasha idza marada zaujuha. Jadi, tapi si perempuan itu, si istri itu bagian dari haknya itu dia boleh meminta cerai kalau suaminya sakit, gitu kan. Jadi ketika suaminya sakit tidak bisa memberikan kewajibannya sebagai suami dalam hal ini kebutuhan biologis umpamanya gitu kan. Karena itu hal yang wajib diberikan oleh suami terhadap istrinya dan suaminya sakit. Nah, istri enggak harus sabar, enggak harus mengharapkan pahala dengan tetap menjaga suaminya atau bersama suami, tapi dia boleh meminta cerai gitu kan. Gitu. Jadi dia boleh minta cerai. Kalau suaminya nggak mau, ada jalur hakim kan, mengajukan gugatan cerai seperti ini. Nah, dalam syariat kita juga itu dalam fikih kalau nggak salah, kalau ada suami yang sakit kayak impoten umpama yang tidak bisa bangun, nah itu istri boleh menggugat cerai. Tapi disarankan itu menunggu 1 tahun untuk berobat suaminya bisa sembuh apa enggak. Nah kalau udah sembuh boleh gitu kan. Ya sebenarnya dari awal juga boleh gitu kan. Tapi baiknya menunggu dulu karena kan itu proses ada pengobatan gitu. Sebagaimana tadi istri yang sakit juga kan diobatin dulu gitu. Tapi istri gak sakit juga pada dasar mau poligami ya silakan gitu kan, boleh asal dia bisa berlaku adil gitu. Jadi ada kan kalau di undang-undang kita itu syarat untuk poligami adalah istri sakit tidak bisa melayani suami dengan baik, tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri. Itu dijadiin syarat. Gitu. Syarat untuk poligami di undang-undangnya. Padahal dalam Islam nggak seperti itu. Jadi istri sakit atau nggak sakit, suami boleh poligami. Hanya saja ketika istri sakit itu sebagai penguat bahwa syariat poligami adalah itu mengandung hikmah gitu kan. Jadi hikmah poligami sebagai solusi bagi kalau ada yang istri yang sakit maka suami boleh poligami. Silakan berpoligami gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Terus berikutnya hikmah yang berikutnya kasratun nisa wa ziyadatihinna 'alar rijal. Jadi banyaklah jumlah perempuan dan semakin bertambah daripada laki-laki. Jadi populasi perempuan itu lebih banyak. Jadi kita tahu statistik itu di sebagian masyarakat itu laki-laki lebih banyak. Nah gitu. Nah inilah hikmah dari pensyariatan poligami gitu. Jadi si laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Li'anal iktisarahu ala wahidatin fihi zulmun li baqiyatin nisa allawati lam yatajawwazn. Jadi kalau hanya dibatasi satu istri aja itu berarti nggak adil buat perempuan yang lain yang nggak kebagian gitu kan. Jadi makanya poligami itu bukan supaya laki-laki banyak istri, tapi bagaimana wanita juga bisa memiliki suami gitu kan, karena jumlahnya lebih banyak gitu kan. Sekalipun jumlahnya sama juga tetap aja ini hikmah ya, lagi-lagi ini hikmah solusi, bukan lantaran kalaupun di daerah tersebut laki-laki lebih banyak daripada perempuan, tetap aja syariat poligami boleh gitu. Ini hanya hikmah gitu. Terus hikmah berikutnya masyru'iyatil jihad fil Islam. Disyariatkannya jihad dalam Islam. Nah, terus apa kaitannya jihad sama Islam sama poligami gitu kan. Nah, di sini disebutkan inna tabiyatal jihadi wa musyarikatir rijali fihi. Karena wa musyarikatal rijali fihi. Karena tabiat jihad itu melibatkan laki-laki gitu kan. Taj'aluhum ya ta'arraduna li syahada. Itu syariat jihad itu dengan ikut sertaannya laki-laki dalam jihad itu menyebabkan banyaknya laki-laki yang syahid. Nah, dengan banyaknya laki-laki yang syahid otomatis janda makin
tambah gitu. Jadi ini untuk mengurangi populasi janda-janda dari jihad gitu kan. Yang korban yang suaminya jihad gitu. Kalau dia merasa ingin bersama suaminya sampai surga, dia menjanda, itu tafadhol gitu kan. Tapi kan juga ada namanya yang ditinggal itu mungkin punya anak, punya apa gitu kan. Nah, dengan disyariatkannya ta'adud itu mengurangi populasi janda korban jihad juga gitu kan, gitu. Nah, karena memang di sini juga disebutkan, diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar itu menikahi Asma binti Umais setelah kewafatan suaminya Ja'far At-Thayyar. Jadi Ja'far At-Thayyar ini dia mati syahid gitu setelah jihad. Nah, kemudian Abu Bakar menikahi istrinya namanya Asma binti Umais gitu. Kemudian setelah wafat Abu Bakar itu Asma binti Umais dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi hikmahnya gitu. Jadi dipraktekkan oleh para sahabat gitu. Sama seperti ada kisah wanita bernama Atikah. Atikah ini dia adalah istrinya para syuhada. Kok bisa satu wanita punya suami banyak, syahid semua? Kan bukan berarti dia menikahi sekaligus, tapi semua suaminya itu mati syahid. Pertama, dia adalah istrinya Abdullah bin Abu Bakar. Nah, cintanya sangat besar kepada Abdullah bin Abu Bakar ini kepada si Atikah gitu. Sampai tadinya nggak mau berdagang, nggak mau, tapi nggak mau jihad gitu kan. Tapi justru cerai sama Abu Bakar. Tapi akhirnya dia berjanji mau berusaha dan jihad. Dan ketika dia jihad, anak Abdullah ini meninggal. Setelah Abdullah meninggal, syahid dinikahi oleh Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga mati syahid. Dinikahi sama Zaid bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Zaid bin Khattab juga mati syahid. Lalu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mati syahid, ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majush gitu kan. Lagi sholat subuh. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal syahid, Ali juga mau menikahinya, tapi si Atikah karena udah kebanyakan suami yang mati syahid, dia bilang jangan dia mau dinikahin Ali, syaratnya Ali jangan pergi berjihad. Ali nggak mau gitu. Akhirnya yang nikahin adalah Hasan bin Ali, anaknya Ali. Gitu. Itu perempuan tuh dari mungkin cantik luar biasa ya, dinikahin oleh orang besar semua, Masya Allah. Sampai yang masih muda Hasan bin Ali, anaknya Ali juga mau menikahi si Atikah ini. Nah, Hasan bin Ali pun mati syahid, diracun oleh Yahudi seperti itu. Jadi dia semua suaminya itu syuhada, Masya Allah. Wallahu alam nanti dia bertemu dengan siapa di akhirat kehendak Allah, atau dia melihat wallahu alam gitu, seperti itu. Gitu. Nah, terus salah satu hikmah poligami juga itu audatul mutallaqati ila ismati zaujiha as-sabiq. Kembalinya perempuan yang ditolak kepada pemeliharaan suaminya yang terdahulu. Jadi sebenarnya disebutkan sebelumnya kan ada perselisihan rumah tangga hingga menyebabkan perceraian. Nah, ketika sudah terjadi perceraian, mungkin suami sudah menikah lagi. Nah, itu ada bersemi kembali cinta antara suami dan mantan istri itu, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, kalau nggak ada syariat ta'adud gitu, itu nggak bisa balik lagi tuh, kasihan kan. Biasanya pertimbangan karena anak atau memang masih ada rasa cinta gitu kan. Nah, kembali lagi lah mereka menjadi yang tadinya istri pertama bisa jadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat gitu kan. Gitu dengan ada. Nah, inilah hikmah diantaranya. Jadi ta'adud, wanita yang tadinya istrinya yang sudah dicerai bisa kembali lagi dalam satu pemeliharaannya. Kalau nggak ada syariat ta'adud, nggak bisa gitu kan, seperti itu. Apa yang setelah disatukan oleh Tuhan maka tidak boleh dipisahkan gitu kan. Itu kan ya udah, orang udah cerai nggak bisa balik lagi gitu kan, seperti itu. Kasihan gitu kan. Terus juga salah satu manfaat dengan ta'adud juga silatul qurba, menjalin hubungan kekerabatan. Jadi kadang juga ada umpama kerabat besar gitu kan. Kerabat itu kan yang udah bukan yang udah boleh dinikahin gitu kan. Umpama sepupu atau apa, atau orang atau sepupu dua, atau masih kerabat untuk ujungnya masih satu biang lah gitu. Nah, mungkin ada yang belum dinikahi gitu kan. Nah, itu dengan ada syariat ta'adud juga bisa dinikahin sama kerabat yang seorang laki-laki yang dari bagian kerabatnya. Nah, itu kan akan menghubungkan tali kekeluargaan. Kalau di kita malah tabu gitu kan, masih sepupu nikahin sepupu gitu kan, nikahin yang masih ada unsur biang yang sama. Yang jelas kalau udah sepupu udah boleh gitu kan. Kayak di orang-orang Arab malah senangnya begitu, dia menikahi yang masih jalur kerabat gitu kan, anak paman, anak bibi gitu kan.
Seperti itu. Nah, dengan pernikahan ta'adud ini justru makin memperkuat kerabat. Karena memang ta'adud itu zaman dulu itu ya justru malah memperkuatkan unsur kekerabatan. Contoh apa namanya? Umar radhiyallahu an, dia menikahi anaknya Ali, Ummu Kulsum gitu. Tujuannya apa? Agar dia bisa tersambung dirinya kekerabatan dengan Ali dan keluarga Rasulullah, seperti itu. Jadi memang kekerabatan seperti itu. Umar anaknya Hafsah dinikahin Rasulullah. Jadi Umar mertua Rasulullah. Abu Bakar Aisyah dinikahi oleh Rasulullah. Jadi Abu Bakar mertua Rasulullah. Jadi kerabat kan? Gitu. Terus Utsman anaknya 2 kali anaknya Nabi dinikahin kepada Utsman. Pertama Ummu Kulsum Ruqayyah meninggal, terus dinikahkan lagi Ummu Kulsum kepada Utsman. Jadi Utsman itu Dzunurain, dia menikahi 2 putri Nabi. Nah, jadi Utsman mantu Nabi. Ali nikahin Fatimah. Ali juga mantu Nabi gitu. Jadi hampir dekatlah hubungannya antara mertua dan menantu mereka itu. Nah, gitu. Makanya ada yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar, Utsman gitu kan. Umar gitu kan, dianggap telah mengkhianati Rasulullah. Mereka itu kerabat juga sama Rasulullah, walaupun nggak masuk ke dalam ahli bait yang dimaksud dalam ayat ahlul bait gitu kan, seperti itu. Mungkin ini dulu untuk apa namanya kajian kita kali ini. Jadi tadi untuk kemaslahatan individu ini udah selesai, tinggal kemaslahatan sosial. Nah, kemaslahatan sosial ini sebenarnya sedikit aja sih. Jadi kemaslahatan sosial ini kaitannya dengan ta'adud itu justru Islam itu butuh kepada kuatnya barisan gitu kan. Jadi dengan banyaknya pelaku ta'adud, maka generasi-generasi Islam akan semakin banyak. Nabi kan menyuruh pankihul waludul wadud, nikahilah perempuan yang subur dan memiliki kasih sayang. Jadi karena Nabi bilang ini mukasirun, dan aku berlomba-lomba paling banyak umat dengan nabi-nabi yang lain gitu kan. Jadi dengan ta'adud ini salah satu tujuan untuk memperbanyak generasi Islam gitu. Seharusnya dengan ta'adud ini, kalau kita menjalankan syariat dengan adil, dengan baik sesuai syariat, kita punya generasi yang baik gitu kan. Islam semakin kuat insyaallah. Ini orang Islam sendiri malah nyinyirin ta'adud gitu kan. Padahal syariat Islam ta'adud kalau dijalankan dengan benar akan memperkuat barisan Islam dengan banyaknya generasi yang kuat, seperti itu. Wallahu alam. Jadi udah selesai di sini hikmah pensyariatan ta'adud. Semoga ini bermanfaat buat kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.